Halo, selamat malam. Hari ini kita free tester untuk kelas Talk to the Entity Beginning yang akan dimulai hari Jumat, Sabtu, dan Minggu besok di Jakarta Selatan. So, apakah ada yang mau mulai dengan pertanyaan atau aku langsung cerita? Nanti sebelum kita beres, aku pengen beresin tentang walk-in yang sudah siap untuk lanjutkan perjalanannya masing-masing. Dan kemungkinan besar clearing walk-in itu akan meninggalkan rasa seperti copot dan pusing biasanya. Jadi untuk mereka yang nyetir atau untuk mereka yang lagi doing things yang not safe, buat kalau lagi agak ngeliat sebentar, lebih baik parkir dulu sebentar pada saat nanti kita mau mulai clearing untuk walk-in. Ya. Sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan dulu? Siapa yang mau bertanya? Halo Pak Said, kita baru bertemu ya sepertinya. Iya, halo. Kamu jauh sekali ini di mana? Kamu di Jawa, bukan ya? Di Bekasi saya, Dok. Kasih ya. Saya Oke. kebetulan lihat link tadi pagi, terus saya penasaran aja sih. Mau Ya, sip. coba lihat. Semoga bermanfaat ya. Ya, So, yang lain sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, apakah ada questions? Apa tentang entitas yang selama ini kamu nggak pahami? Apa tentang entitas yang selama ini mengganggu dalam dirimu? Atau apa ability tentang entity atau indera keenam atau perceiving atau menyadari yang selama ini kamu pikir adalah kelemahan yang jadi penyakit, jadi masalah, ataupun gangguan dalam kehidupanmu? Karena menurutku tidak ada anugerah yang merupakan gangguan atau penyakit. Semua anugerah Tuhan itu indah. Jadi kalau kamu masih merasakan anugerah ini sebagai sesuatu yang nggak nyaman, nggak enak, so scary, dan kemudian sakit buat badanmu atau mengganggu dalam hidupmu, mungkin kamu nggak ngerti gimana nyetirnya, mungkin kamu nggak ngerti gimana pakainya. Just that all. Karena semua anugerah itu adalah indah. Tidak ada satu anugerah pun yang tidak indah. Oke? Nah, karena nggak ada pertanyaan, aku akan jalan terus kalau kamu nggak bertanya. Ya, karena aku nggak terbiasa dengan jeda kosong hening 1 menit. Buat aku lama kayak setahun. Jadi kalau kamu nggak nanya, nggak angkat tangan, aku jalan terus tanpa terputus. Oke? So, apa yang dimaksud dengan entitas? Karena selama ini kita selalu bicara tentang entitas, 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 entitas. Dan sebagian besar dari kita berpikir bahwa entity is a ghost. No, entity is not ghost. Oke? So pada saat kita mulai berpikir bahwa, loh, jadi entity bukan ghost ya? Entity itu apa? Entity adalah kesadaran yang nggak punya body. Apa yang dimaksud dengan body? Your human body. Halo, Dek. So artinya, setiap kali kita menyadari bahwa entitas itu adalah sebuah kesadaran tanpa body, maka yang dimaksud dengan entitas itu ada banyak banget. Kalau kamu dari orang bisnis, kamu akan tahu bahwa all trading semua bicara tentang entity. The entity of the bank, the entity of the gold, the entity of currency, ya. Dan semua orang-orang di pendidikan juga akan bicara tentang entity. The entity of the educations, the entity of the system, the entity of the organizations. Ya. Jadi entity itu bisa diterjemahkan sangat luas sekali dan Tuhan termasuk di dalamnya. Kenapa? Tuhan nggak punya badan manusia. Jadi pada saat kita memiliki sebuah ketakutan, memiliki misunderstanding tentang entitas, maka kamu tidak akan pernah kenal Tuhan. Semua yang datang dari Tuhan, kamu akan lakukan judgment. Scary, tidak menyenangkan, takut, dan kemudian kamu akan usir karena menurut judgmentmu, it's not something good. Padahal kamu ada di dalam Tuhan. So apalagi yang nggak bagus? Kita ini hidup di dalam wilayahnya Tuhan. Kita ini ada di dalam kekuasaannya Tuhan. So artinya nggak ada yang namanya jelek ataupun buruk dan segala macamnya. Tapi kalau kamu masih punya pikiran bahwa, oh ini entitas jelek, oh ini entitas ini, oh ini entitas itu, oh ini scary dan ini not scary, artinya kamu masih punya banyak limitasi dan judgment tentang energi itu sendiri.
Karena entity is kesadaran. Ya, entity adalah kesadaran nggak punya body. Apa yang dimaksud dengan kesadaran nggak punya body? Kamu tahu nggak merek Louis Vuitton? Tahu kan? Begitu ada 2 tas dijejerin, kamu tahu nggak mana Louis Vuitton dan mana Gucci? Tahu kan? So it means you are aware of the entity Louis Vuitton and Gucci. Karena mereka sudah punya kejelasan entity-nya. Mereka jelas, ini tuh Louis Vuitton dan ini tuh Gucci. Kamu nggak mungkin ketukar-tukar Gucci dengan Louis Vuitton. Nggak mungkin ketukar-tukar. Karena visi misi mereka tuh udah jelas. Jadi kamu nggak mungkin ketukar bank sama toilet. That is the entity. Kamu langsung tahu begitu lihat, oh ini bank. Begitu kamu lihat gedung bentuknya begini, oh ini toilet. You know. Dan itu adalah the entity of the building. So berapa dari kita yang aware tentang banyak hal, dan kemudian kamu nggak tahu ini tentang apa, dan badanmu ngasih informasi something, dan kamu tidak membuka dirimu, kamu penuh dengan judgmentalmu, dan badanmu baru ngasih tahu berupa bulu kuduk yang berdiri, artinya kamu bersinggungan dengan sebuah visi misi atau kesadaran, langsung kamu judge, kunti, genderuwo, tuyul, setan, spirit, ghost, dan segala macamnya. Terus kamu usir dia. Gak usah jauh-jauh. Kamu sayang anakmu nggak? Semua yang di sini ada yang belum punya anak? Rata-rata kayaknya semua punya anak kan? Mungkin ada beberapa yang anak kecil. Rata-rata udah punya anak kan? Kamu sayang nggak sama anakmu? Menurutmu, setelah kamu mati nanti, bodimu kembali ke tanah, kamu jadi entity kan? Kamu bakal nengok anakmu nggak? Kamu bakal nengok anakmu nggak? Kamu bakal jagain anakmu nggak? Kamu bakal kirimin dia rejeki dan segala macam buat anakmu nggak? Kamu bakal bantuin dia nemuin kerjaan, nemuin bisnis, nemuin ini, nemuin pasangan, dan segala macam, bakal bantu nggak? Dan bagaimana bila pada saat kamu become the entity, terus kamu nengokin anakmu, Rifa, mami kangen. Terus Rifa langsung bulu kuduk yang berdiri, jebret, langsung bacain ayat kursi. Semua setan dalam ruangan ini, pergi, bacain ayat kursi. Menurutmu mamimu happy? Apapun yang kamu lakukan terhadap entity saat ini, nanti kamu akan diperlakukan yang sama pada saat kamu jadi entitas. Karena apapun yang kamu didik dengan anak-anakmu, mereka akan melakukan hal yang sama. So artinya, kalau kamu pengen damai sama anakmu, kamu pengen happy sama anakmu, kamu pengen kangen-kangenan walaupun kamu udah beda dunia, ayo start kenal dunia energi dengan benar. Jangan melihat dunia entity dari kacamata Hollywood, Bollywood, horror movie, and Marvel. Ya, karena itu semua lies. Dan all these lies hanya bikin fear dalam duniamu. Pada saat kamu bicara tentang entitas, nggak usah jauh-jauh. Pada saat kamu bicara tentang ghost, apa yang kamu pikirin? Happiness or sadness or fear? Sadness, fear. Fear, sadness. Berarti kamu nonton referensinya ghost. Oh my, so lovely. Ghost. That is the only movie about ghost and sadness. Kalau fear, hampir semua film horor isinya fear semua. Karena jualan fear itu paling laku, paling cepat bikin duit. Jadi nanti entity-nya kalau disuruh delosor, kamu beli semua tuh filmnya, nanti next entity delosor lebih parah, ngesot-ngesot. Nah, nanti kalau entity yang sekarang yang laris lagi yang keluar dari bawah bed tidur, nanti next episode, keluar dari bed tempat tidur semuanya. It's depend on market. Marketnya lagi pengennya apa? Lagi suster ngesot, lihat area bioskop dan film-film kita. The whole film, the whole movie, the whole sinetron isi yang serem-seremnya selalu berbau ngesot. Dan kalau kita percaya itu, maka
Tiap kali kamu nyadar ada energy of the entity, kamu langsung lihat ke bawah dan kamu langsung cari-cari. Mana ada yang ngesot gak? Ada yang ngesot gak? Ada yang ngesot gak? So you buy the story. Jelas? Nah, pertanyaannya adalah, mau nggak kamu bersedia melihat dunia ini apa adanya dan dunia energi itu apa adanya? Tanpa ada limitasi judgment dan tanpa ada limitasi story. Karena dengan kamu bersedia melepaskan judgment-mu tentang seluruh ilusi-ilusi yang kamu percayain, the first thing yang akan kamu temuin adalah Allah. Karena pada saat kamu melepaskan seluruh judgment-mu dan seluruh story-mu, maka kamu akan belajar untuk melihat Allah itu tanpa definisi. Tanpa definisi. Betul-betul tanpa definisi. Kalau kamu masih menciptakan definisi, oh Tuhan itu harus dari atas datangnya. Oh Tuhan itu turun berupa cahaya. Oh Tuhan itu datang dari kanan. Oh Tuhan itu harus datangnya berupa bapak-bapak yang ganteng dengan sedikit berewokan dan pakai jubah dan selempang yang warnanya biru. Oh, yang namanya Tuhan itu harus datang dengan semak belukar yang penuh dengan api-api yang bercahaya. So you buy story. Dan kalau kamu nggak memenuhi standarmu, term and conditionsmu, automatically kamu akan judge. Ini bukan Tuhan, get out. Dan apakah kamu bisa melimitasi Tuhan? Dan apakah kamu bisa mendefinisikan Tuhan? Bahkan dipanggil Tuhan itu pun sebetulnya udah menciptakan definisi loh. Makanya bahasa Inggris zaman dulu kita nggak panggil Tuhan itu sebagai God. Kita selalu bilang Tuhan itu it. Dan baru setelah 1800-an sekitar segituan, kita mulai mengganti translating God untuk Tuhan. Dan nggak lagi it. It malah dipakai buat nunjuk barang-barang nggak penting. Pakai it kita. Padahal aslinya it itu dipakai untuk yang tidak terkatakan. Jadi lebih keren kayak Harry Potter. Yang tidak bisa disebutkan. Nama yang tidak boleh diucapkan. Nah, itu lebih tepat sebetulnya. Karena memang semua nama punya namanya. Gak ada satupun yang enggak. Semua bentuk punya bentuknya. Gak ada satupun yang enggak. Dan pada saat kamu bilang yang ini, berarti kamu menciptakan definisi. Nah, kalau kamu udah bisa memahami sampai di tingkatan ini, kamu akan menyadari bahwa gak ada yang scary di dalam dunia energi. Kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu aware, di situ selalu ada damai sejahtera. Di situ ada selalu berlimpah kasih dan dan abundance di situ. Selalu ada banyak sekali gratitude di dalam sana. Pertanyaannya cuma satu. Apakah kamu bersedia melepaskan semua syarat kondisi, ilusi-delusi fantasi, story and judgment yang kamu pegang saat ini? Karena di agama, judgment dan ilusi dan story itu tebel banget. Tebel banget. Luar biasa tebelnya. So, cek ke dirimu sendiri. Bertanya ke Tuhan sendiri. Jangan percaya apa kataku. Tanya langsung ke Tuhan. Tuhan, bila aku mesti memilih, mana yang aku pilih? Tuhan tunjukin jalan buat aku. Tuhan buka jalan, kasih aku petunjuk yang jelas. Kalau aku nggak denger, jewer yang keras Tuhan. Ini kuping tarik aja sampai aku bisa denger. Kalau kamu minta ke Tuhan, Tuhan akan jawab. Kalau kamu nggak pernah minta, Tuhan nggak akan pernah kasih. Kalau kamu nggak pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah jawab. So ask, Tuhan, apakah entity ini jalan untuk mengenal dirimu? Apakah kelas ini, talk to the entity ini adalah jalan untuk mengenal dirimu? Ask. Tuhan, apakah kelas ini, talk to the entity, adalah anugerah untuk bisa melihat kamu dimanapun kamu berada, mengenal kamu sebagaimana apapun dirimu? Ask. Don't trust me. Don't trust me. Just ask. Di seluruh kitab kamu pasti bisa nemuin jejak peninggalannya. Ketuklah, maka akan dibukakan. Bertanyalah, maka akan dijawab. Dipakai nggak? Hampir semua kitab suci punya teks itu. Hampir seluruh.
Kristen ada, Buddha ada, Hindu ada, Islam ada, dengan gaya bahasanya masing-masing. Karena aku bukan Muslim, karena aku nggak paham tentang Hindu, aku cuma paham tentang Buddhis dan Kristen Katolik, aku paham tentang bagaimana cara mereka menyampaikan. Bertanyalah maka akan dijawab, ketuk maka akan dibukakan. Pernah nanya nggak? Pernah ngetuk nggak? Kalau kamu yakin, kamu kenal dengan Tuhan, so ask. Hubungan kita dengan Tuhan kan dekat kan, Papi? Atau jauh nih? Harus teriak-teriak dulu. Atau nggak kenal sama sekali yang mana? Ayo. Ya, Pak Yudi. Oke, gini Dok, apa namanya? Saya kenal beberapa, mengerti kemudian mengenal entitas itu kan beberapa waktu yang lalu. Pertanyaan Ya. saya itu, ini antara ngeri-ngeri sedap atau sedap-sedap ngeri. Selama ini kan saya merasa punya pegangan nih, itu Ya. Tuhan yang aku pegang gitu loh. Ya. Kemudian saya juga sempat dalam pengalaman itu melepaskan atau apa yang namanya ya, ide bahwa entitas, kemudian ide bahwa infinite being itu sempat masuk. Kemudian sebenarnya saya mau bertanya dan kemudian di proses perjalanan saya menemukan banyak hal yang di luar bayangan saya gitu loh. Lalu ya kesannya kan too good to be true itu. Kemudian malah ada masa kayak kehilangan pegangan tuh. Nanti habis ini ngapain ya gitu. Nah, itu kan kondisi nggak punya pegangan sebenarnya di situ. Saya merasanya begitu. Nah, nanti kalau melepaskan itu semua kira-kira apa yang akan terjadi? Mau dipegang? Punya satu pegangan di bawah. Kita ini ada di dalam Tuhan loh. Apalagi yang mau dipegang? Nah, ya itu, Dok. Itu yang Satu-satunya yang kamu perlu sadarin adalah, will you trust yourself? Karena Tuhan selalu backing kamu loh. Tapi backingnya Tuhan itu so kind. Tuhan, aku masuk penjara, masuk. Tuhan, aku pengen sukses, disupport. Tuhan, aku pengen gagal, disupport. Pertanyaannya, will you trust yourself? Seluruh alam semesta ini adalah rencananya Dia. Dan kita dikasih satu anugerah yang tiada tara. Free will. Mau kemanapun boleh, mau pilih apapun boleh. Tuhan cuma memberkati seluruh pilihanmu. Mau baik, mau buruk, mau sukses, mau miskin, mau bangkrut, mau kaya raya. Tuhan pasti akan memberkatimu. Pertanyaannya, di dalam seluruh rencananya ini, kamu pimpin dirimu mau jadi apa? Karena that is the meaning of life. Itu tujuan kita hidup. Dan selama kita tidak pernah mau belajar tentang kenapa kita mesti hidup, apa tujuan kita lahir, dan kenapa harus lahir terus, tidak selesai-selesai, tidak lulus-lulus, maka kita nggak akan pernah untuk menyelesaikan tugas ini. Dan bagaimana bila yang diminta cuma sederhana? Pimpin dirimu sendiri, maju. Only lead yourself. Belajar untuk leadership. Belajar untuk lead dirimu sendiri. Jangan terjebak kata orang lain. Just connected into God inside you. Trust yourself dan maju terus. Karena hampir di seluruh kitab petandanya sudah ada. Pada saat kamu masuk ke dalam dunia itu, mereka sudah ngasih. Kamu bisa baca kitab Salomo, kamu bisa baca kitab Mazmur dan segala macamnya. Mereka udah kasih sign untuk kita gerak dan untuk kita jalan. Dan sign yang paling gampang adalah lihat buahnya. Apa yang kita create? Pada saat kita menapak di sebuah jalan, lihat buahnya. Apa yang kamu create? Kamu create menjadi rahmat, kamu create menjadi terang, kamu create jadi garam, atau kamu create jadi bangsat. It's so simple. Kamu jadi bermanfaat buat orang sekitarmu, atau kamu jadi nyebelin buat orang sekitarmu. Karena nggak mungkin kita berlatihan untuk mengenal Tuhan, bisa melihat Tuhan ada di mana-mana. Terus habis itu ada orang sebelah yang nyebelin dan kamu maki-maki dia dan kamu marah-marahin dia. Berarti kamu nggak nyadar bahwa ada Tuhan dalam dia juga dong. See? Bagaimana bila selama ini itu kita selalu pretending
mengenal Tuhan, mampu melihat Tuhan ada di mana-mana, tapi kamu masih menciptakan area yang kamu benci, area yang kamu nggak suka, area yang kamu judge, area yang kamu anggap musuh, area yang kamu anggap kompetitor, dan area yang kamu musuhin selamanya. Tuhan ada di mana-mana, artinya tanpa kecuali. Jadi di saat kita masih terjebak dengan berbagai macam emosi dengan polaritinya, baik buruk benar salah, it means simple, kamu nggak kenal Tuhan. Baru pretending kenal Tuhan. Nggak mungkin kan? Pagi-pagi puji Tuhan, haleluya, amin. Sore-sore marah-marah judge orang lain, bla 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 bla. Nggak mungkin kan? Artinya, kamu sedang berdoa hanya untuk pamer. Ini loh, gue lagi berdoa. Padahal di kitab, coba cek di kitab, siapa nyuruh kita pamer? Hampir semua kitab selalu bilang, berdoalah di tempat yang hanya kamu dan Tuhan. Artinya, dalam hati kan? It's about intimate relationship between me and God. Nggak perlu siapapun yang tahu, nggak perlu ngomong ke siapapun, nggak perlu pamer ke siapapun. Dan buahnya akan jelas. Makanya itunya cuma gampang. Jadilah terang dunia. Jadilah garam dunia. Jadilah rahmatan untuk alam semesta. Simple. Apakah menjadi rahmat dengan hanya baik ke satu golongan dan jahat ke golongan yang lain? Apakah menjadi rahmat dengan hanya baik ke manusia dan jahat ke bumi ataupun ke binatang? Apakah menjadi berkat dengan baik ke binatang yang kamu suka dan keji ke binatang yang kamu nggak suka? Lupa kalau di binatang yang kita nggak suka ada Tuhan di dalamnya. See? Simple kan? Makanya kelas talk to identity for me, itu bikin aku makin dekat ke Tuhan. Justru aku makin kenal, aduh selama ini hal-hal yang aku pikir Tuhan tuh cuma di area sini, di area tempat lain nggak ada. Aku tuh cuma bisa berdoa di area-area yang dibilangnya rumah Tuhan, ya artinya good place, good building, tempat-tempat yang diperuntukkan untuk berdoa dan segala macamnya. Dan akhirnya pada saat kelas ini, ya ampun, tempel yang paling benar itu yang ciptaan Tuhan, which is me, which is your body, the only place yang Tuhan create buat kamu. Makanya ada satu artikel di dalam Alkitab kebetulan yang aku ingat, tubuhmu adalah bait Allah yang hidup. So, dipakai digunakan atau pretending menggunakan? Apakah memungkinkan kamu berpura-pura Tuhan nggak dengar? Ah, nggak akan tahu dah, nyolong-nyolong dikit nggak apa-apa, korupsi-korupsi dikit nggak apa-apa. Kesel marah-marah dikit nggak apa-apa lah, nggak mungkin dia lagi lengah, nggak kelihatan kali. Kan yang punya dosin banyak, jutaan orang, jutaan binatang, jutaan kehidupan di planet ini yang harus diurusin. Seru kan? So pada saat kita berani untuk melihat Tuhan apa adanya, kamu nggak akan pernah takut sama demon. Kalau kamu takut sama demon, artinya kamu lebih percaya demon punya kuasa di luar kekuasaannya Tuhan. Tapi kalau kamu betul-betul percaya Tuhan dan kamu yakin seluruh semesta ini di dalam kekuasaannya Dia, berarti kamu sadar dong kalau kamu dikirimin demon, artinya ada tugas yang kamu mesti selesaikan. Gak usah jauh-jauh deh. After class to the entity, kamu diajarin bagaimana cara kita untuk ngusir demon. Gak jauh-jauh, beres kelas, pasti kamu akan didatengin. Pertanyaannya, apakah kamu menggunakan teknik ini untuk ngusir? Apakah kamu bersedia untuk belajar? Dan pada saat kamu aware, aduh, demon. Oke, aku ingat pelajarannya begini, usir, selesai, beres. Thanks God. Thanks demon for kontribusinya. Akhirnya aku bisa exercise, akhirnya aku paham bagaimana cara memilih cahaya di antara seluruh pilihan yang lain. Mengenal Tuhan, menyadari Tuhan, dan menyatu dengan Tuhan
kamu tidak bisa membuat perkecualian. Receive semuanya tanpa kecuali. Artinya, including demons, evil, and seluruhnya. Tapi, kamu yang pimpin. Kamu yang punya choice, mau didengar atau tidak, mau diikuti atau tidak, mau dipatuhi atau tidak. Kayak kita punya menu, ada satu buku isi 1 juta menu makan. Nggak seluruh makan semua kan? Tapi kita bersedia seluruh menu masuk ke dalam menu kita. Kita nggak exclude demon, tapi kita tahu, oh demon, get out, aku nggak temenan sama kamu. Paham? Dan pada saat kita bisa memahami Tuhan, baru kamu akan capai di level ini. So artinya begitu kamu dikirimin something yang not nice, you know this is your challenge and this is your exam. Apa yang sedang kamu pelajarin? Will you choose God dalam seluruh opsi-opsi yang lainnya? Kalau ada permen dan ada makanan yang sehat, mana yang kamu pilih? Kalau ada angel yang datang dan ada demon yang datang, mana yang kamu pilih? Karena angel nggak pernah ngasih iming-iming. Hei Pak Yudi, kamu ambil sini ya. Nanti kamu dapat kekuasaan yang kuat, power yang hebat. Angel, stay, nggak banyak omong, and diem. So, kamu berpikir bahwa, kenapa angel nggak pernah nolong aku ya? Kenapa yang selalu ngomong suara-suara yang begini terus ya? Ya emang, tahu kan fungsinya angel? Memfasilitasi, bukan mendoktrinasi. Angel tidak pernah ngasih bisikan apapun. Angel hanya jawab kalau ditanya. Angel hanya bantu kalau diminta. Jadi jangan harap being of light akan muncul di hadapan kamu. Pak Yudi, aku Yesus. Patuhin aku, follow aku. Ayo kita naik rumah itu, kita lempar gentengnya. Gak mungkin. Aku Krishna, ayo ikut sama aku. Waktumu sudah habis di bumi ini. Potong nadimu biar kamu cepat bersama-sama aku. Gak mungkin. Makanya kenapa di kelas itu kita akan belajar. Bagaimana cara kita menyadari bahwa this is true or this is lies. Karena tugasnya demon cuma satu. Nyamar, ngecoh, nipu, dan ngerjain kamu. Which means kamu bakal paling sering nih ketemu di dalam kehidupan sehari-hari. Sementara angel hanya di sampingmu, duduk manis dan diem. Ditanya jawab, nggak ditanya diem. Dan apakah kamu aware how many angels with you? Got it? Jelas? Kebuka banyak hal? Sip. Beres ya Pak Yudi ya? Ya Niva. Malam ya. Malam. Sebenarnya kalau Niva mungkin bukan pertanyaan nih, tapi lebih kayak sharing sama teman-teman. Ya. Dari kecil Niva dikasih tahu, well, agama itu mudah, Islam itu mudah, segala sesuatu dalam Islam itu simple dan mudah. Yap. Dan dalam perjalanannya ketika Niva belajar dan belajar, Niva menemukan ada sisi-sisi yang sulit gitu. Ya. Dulu sempat nggak pernah bertanya gitu ya, ini kok susah gitu loh. Tapi dalam perjalanannya Niva ketemu kelas ini sempat pending. Tapi terus akhirnya ngambil kelas ini dan mulai berlatih. Niva nemuin tuh banyak banget dok, terutama dari sisi musyrik. Ya. Dan tantangan terbesarnya adalah to trust me, untuk percaya sama diri sendiri. Yes. Dari yang tadi Niva bilang aja, contoh simpel aja, ketika kita menemukan kesulitan belajar akidah, belajar semacam itulah dalam bahasa Islam gitu ya. Ya. Tiba-tiba muncul dalam kesadaran Niva gitu. Wah, nah kan
di Al-Quran disebut dengan jelas bahwa ini tuh agama yang mudah, ini tuh ajaran yang mudah. Kami sudah buat ini semudah mungkin untukmu. Ya. Tapi dalam hati Nifa bilang ini sulit. Nifa nggak sadar kalau memang tidak ada keraguan di dalam kitab itu dan itu dibilang mudah, kenapa aku bilang sulit? So what lies do I buy gitu kan? Setelah belajar Talk to the Entities itu kan jadi bisa bedain tuh dok. Yes. This is true, this is lies, this is true, this is not true, Yes. this is gitulah. Jadi yang Nifa dapetin tuh justru malah semakin apa ya? Kan kalau orang tuh bilangnya Talk to the Entities itu musyrik. Karena ngomong bagus. Yes, itu bicara dengan makhluk lain Dan dia segala mungkin lupa macam. kalau Tuhan itu juga termasuk dalam definisinya ghost. Gak ada bodinya. Nggak ada bodinya. Yes, true gitu. Please be mindful karena makhluk semacam jin, mereka punya dunianya sendiri dan mereka tuh nggak iseng gitu loh. Jadi Yes. selama ini tuh setiap kali ada sakit, panas di badan, sesuatu yang berasa nggak nyaman di badan gitu, selalu kan perginya gampangnya mah ruqyah gitu ya. Ya. Padahal definisi ruqyah sendiri luas banget, nggak cuma sekedar untuk mengusir makhluk lain gitu. Itu tuh semua Bisa juga buat kesadaran. ngusir Tuhan. Pokoknya segala sesuatu yang nggak nyaman di badan gitu kali ya dok ya. Iya. Bisa Singkat juga buat cerita, ngusir Tuhan. probably yes, true. Dalam bahasa sederhananya gini, ketika kita berdoa, yang Nifa sadari, energetically, jawaban itu sudah ada dalam kesadaran kita. Yes. Immediately. Immediately, split second tuh, begitu kita Yep. nanya, begitu kita minta, itu tuh langsung muncul di kesadaran kita. Yes. Permasalahannya adalah apakah kita bisa membedakan mana yang datangnya dari kalau orang Islam bilangnya kan ilham ya. Ya. Oh itu ilham dari Allah gitu kan. Ya. Atau sesuatu yang datangnya dari dunia yang lain, which is jebakan itu tadi gitu kan. Ya. Itu sih yang Nifa sadari. Cuman terkadang lucunya kita tuh kan Ya. kalau berdoa gini dok, ya Allah. Bentar, ini mumpung keluar di kepalaku. Okay. How many judgment yang selalu kamu terapkan dan how many stories yang kamu pegang dan kamu putuskan bahwa kalau kamu tidak bertitel nabi, uskup, pendeta, ustadz dan semua pemuka agama artinya musyrik. Tapi kalau kamu pegang titel itu artinya ilham. Nah, itu kita yes, that's true, Dok. Maksudnya dalam bahasa Islam itu namanya hidayah. Ketika kita menerima hidayah, kita sudah punya pemikiran bahwa di luar sana juga kita diberitahu bahwa hidayah itu orang yang tadinya hancur banget dia berubah jadi soleh banget. That's hidayah. Dia tuh dapat hidayah. Yes. Tapi kontradiktif dengan pernyataan para guru yang bilang hidayah tuh bertebaran di mana-mana. Tinggal kamu mau ambil atau enggak. That means banyak dong dan semua orang bisa ambil hidayah itu. Pertanyaannya, apakah kamu bisa bedain antara yang light dan yang heavy? Sesuatu yang true atau sesuatu yang lies. Exaggerate mungkin ya, dilebih-lebihkan gitu. Yes. Sesuatu yang sifatnya true atau sesuatu yang sifatnya kontrol. Yes. Pembatasan terhadap diri kita itu yang bikin kita heavy, berat, sulit, because it's not true. Itu nggak true. Itu sih sebenarnya buat teman-teman mungkin ya, yang masih dalam tanda kutip bertanya-tanya ini tuh apa sih? Mungkin ada part kita ketika bersinggungan dengan makhluk lain yang dalam tanda kutip jin misalnya, how to handle that ada, tapi itu tuh sedikit banget gitu. Yang dalam paling kehidupan banyak sehari-hari yang setelah kita belajar sih justru yang aneh-aneh itu dikit banget. Dikit apa banget. Ya? Jarang justru kalau boleh jujur jarang adanya di awal-awal karena banyak banget judgement kita yang sedang dibuangin. Tapi pada saat kita udah mulai nggak punya judgement di area situ, jarang yang betul-betul aneh-aneh itu muncul tuh jarang.
Lebih banyak ya light being, Tuhan lagi, Tuhan lagi, Tuhan lagi. Dan ternyata yang selama ini kau usir-usir, ya kalau nggak Tuhan, keluargamu sendiri. Ada kayak gini, Dok. Misalnya berdoa nih, ya Allah, aku tuh pengen punya uang 1 miliar untuk beresin semua urusan aku, misalnya. Ya. Instantly, immediately, those 1 billion sudah ada dalam kesadaran kita energetically. Ya. Problemnya kita kan mengaktualisasi. Ya. Kalau kita sudah tahu, oh energetically, trust, itu sudah ada dalam realita kita. Pertanyaannya kan tinggal gimana cara aktualisasinya, gimana jalan keluarnya, pilihan apa yang bisa kita ambil. Kebanyakan kita tuh cuman minta doang. Terus Ya kamu Allah, ngambil. Uang 1 miliar. Itu kan manusia. Ya, berhenti di situ. Dan itu Minta doang, udah taruh depan mata, terus harus bilang lagi, Tuhan nggak terima, gimana sih? Masukinnya ke sini dong. Jadi kamu perlakuin Tuhan kayak babu, bukan perlakuin Tuhan kayak Tuhan. Gemes gitu, Dok, kadang-kadang gitu kan. Setelah tahu tuh Niva jadi gemes sama diri Niva sendiri kan. Ya ampun, gitu kan, kemana aja selama ini. Dan doa itu kan normally kita ulang-ulang setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu setiap hari kita ulang. Tiap sholat kita ulang gitu kan. Nggak usah jauh-jauh nih. Nggak usah jauh-jauh. Kamu menciptakan hubungan apa dengan Tuhan? Kalau aku di Kristen Katolik dan Buddhism, Tuhan itu selalu menjadi guru dan orang terkasih. Jadi selalu cara kita menempatkan Dia tuh sebagai guru dan kekasih. Ya. Yeah. Sekarang nggak usah jauh-jauh dengan pola pikir yang yang jauh-jauh kemana-mana deh. Kalau seandainya kamu punya kekasih, kamu mau minta, mau nanya, mau curhat, atau mau jual drama? Aku mau minta, mau nanya. Kalau kekasihmu jual drama, you happy nggak? Enggak lah. Nah, pertanyaannya, kenapa sekarang kita berdoanya kebanyakan jual drama? Tuhan, pandemi Tuhan, kerjaannya gak masuk-masuk. Ini orang gak datang Tuhan, gimana? Menurutmu bakal dijawab? Iya, itulah Dok. Jadi hanya dalam batasan berpikir kita aja. Kalau kita menempatkan cara doa cuma jual derita dan jual drama, orang aja sebel. Ya, true. Yes. Bagaimana bila pada saat kamu mengenal banyak hal, apalagi mengenal dunia ini, dan akhirnya kamu berubah cara berpikirmu tentang Tuhan, berubah cara berpikirmu tentang alam semesta, dan berubah cara kedekatan intimate-mu dengan Tuhan. It's a beautiful thing. Aku lebih ke ini, Dok, bisa bedain. Karena kita bisa bedain, so kita jadi lebih dekat ya. Yes. Kita tahu apa yang kita hadepin gitu sih. Yes. Ini tuh Tuhan suka atau enggak gitu. Dan di Islam juga kan sebetulnya ada ya. Maka aku tiupkan rohku kepada manusia gitu. Yes. Dan kalau di Kristen Katolik, dan aku menciptakan manusia sesuai dengan citra ilahi. Ya. Dibilangnya begitu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, we say the opposite, atau kita buy the story that are opposite. For example, ini dibuat mudah untukmu, tapi I found it's very heavy. Am I lying? Apakah aku tuh gak percaya, atau aku bilang, oh Tuhan salah, karena ternyata aku susah kok. Padahal sebetulnya kesulitan itu dari aku yang memang kurang bertanya. Aku yang tidak membuka diri aku lebih lebar, lebih luas gitu loh. Seberapa banyak doktrin harus yang sudah kamu sepakati, kamu setujuin, bahwa kalau udah pakai judul katanya Tuhan, gak boleh nanya dan harus patuh. Teng tong. Hahaha. Padahal jelas banget dan di Quran pun ada, berdoalah maka aku akan beri, mintalah maka aku akan beri, berdoalah maka aku akan kabulkan. Dan ada satu kisah yang membuka. Satu kisah nabi atau satu kisah rasul atau kisah siapapun yang berhubungan dengan ketuhanan yang selalu memberitakannya dengan kata harus. No, tapi ada satu sahabat Rasul yang kepentok ayat itu. Jadi ada satu saat di mana dia habis sholat berdoa, ya Allah lindungi aku bla bla segala macam. And then when it's done, si imam ini berdiri, si temennya yang di belakang ini yang nobody
he's nobody, datang dan memberi salam. Doa kita sudah dikabulkan Allah. Selamat ya, doamu bagus dan sudah dikabulkan Allah. Si sahabat ini bilang, kamu ini siapa? Kok kamu berani-beraninya bilang begitu? Tahu aja enggak? Dia senyum, dia bilang, apa kamu belum baca? Apa kamu belum dengar kabar? Bahwa apapun yang kita minta Allah beri saat itu juga. Dan dia kaget, sahabat ini. Terus sahabat itu bilang, oh iya, kamu benar. Kamu benar. Kayak gitu. Jadi sebenarnya talk to the entities itu kalau buat Nifa itu apa ya? Being able to trust me, being able to see me better, dan bisa ngebedain. Make a difference ya. Yes. Jadi nggak kayak dokter bilang tadi tuh tiba-tiba datang jedar makhluk bercahaya gitu. Tiap orang journey-nya kan beda-beda. Iya. Ya, I start my journey karena aku terjebak dengan ilusi dan delusi bahwa in the spiritual world itu semuanya so fun and a lot of lights. So my challenge untuk mengenal dunia itu, aku akan bertemu dengan apapun yang it is. Yeah. Jadi pada saat aku mengenal dunia itu dan aku melihat, oh gini toh, itu membuka banyak hal perubahan dalam hidupku. Karena before, referensi yang aku gunakan adalah Marvel. Kayak Prof. Xavier tuh. Tuhan, kamu di mana? Terus kata Tuhan, aku di sini. Langsung ada di otakku. Dan aku tuh nungguin jawabannya ada di mana. Ternyata bukan yang itu. Iya, yeah, that's true. So how many of us terjebak dengan ilusi-delusi sehingga kita menciptakan syarat dan kondisi dan kita nggak mau lihat dunia ini dan semesta ini apa adanya. Jadi begitu nggak masuk dalam syarat dan kondisimu, kamu bilang, no, bukan, get out. Yes. Jadi artinya, walaupun Tuhan datang sendiri di depan kamu, tidak sesuai dengan syarat kondisimu, kamu akan bilang, no, kamu bukan Tuhan, get out. So funny, right? Ini bukan petunjuk, ini godaan. Yeah. Oke? Ya. Jelas, Nifa? Jelas, jelas. Sekarang yang lain. Yang lain tadi angkat tangan sudah kejawab semua, dibabat semua sama perceiving-nya Nifa. Beres? Thank you. So, siapa lagi yang mau bertanya? Dok, di chat ada pertanyaan, Dok. Aku nggak baca, bacain. Caranya sadar ada entitas di sekitar kita bagaimana, Dok? Saya selama ini tidak pernah merasa. Ya itu yang mau diajarin di kelas. Kamu nggak akan pernah bisa merasa entitas. Entitas tidak pernah bisa dirasakan dengan syarafmu. Entitas itu tidak dikenali dengan panca indera. Jadi kamu nggak mungkin jilat, kamu nggak mungkin lihat, kamu nggak mungkin dengar, kamu nggak mungkin cium, dan kamu nggak mungkin rasa. Entitas selalu ada munculnya di perceiving, which is indera keenam. Dan itulah yang kita akan pelajari di kelas besok. Next questions. Pertanyaan cuma satu, Sis? Yes, satu. Oke. Beres kalau gitu. Yeay, 45 menit. Tumben. Yunika biasanya mau tanya. Yunika. Ayo, silakan. Selain udah dibabat sama Nifa, udah dibully sebelumnya sama Dr. David. Jadi nggak ada yang ditanyain. Good. Ya, Via, kenapa? Be brave. Just ask. Be brave. Oke, aku mau nanya deh. Ya. Bolak-balik kan pengen ikutan kelasnya, terus udah gitu enggak, terus iya, terus enggak, terus enggak. Tapi selalu tertarik untuk mengikuti semuanya gitu. Nah, sadar kalau itu destructor implant? Iya. Sudah diberesin? Belum. See? Invention manusia itu tiada batas. Emang.
Kreativitinya manusia itu tiada batas. Iya, banyak keinginan. Pertanyaannya, will you stop to hold you back? Will you stop to pretending? Will you stop of being the shit of you? Yes. Karena kalau kamu masih happy di area situ, aku pun nggak bisa rubah. Change hanya datang karena you choose. Udah ini udah mau setengah jus, setengah jus. Ya, so please check. Kalau kamu ambil kelas ini, will you change to be better man? Will you change to be better Via? Will you change to be aware Via? Will you grow into consciousness? Yes, yes, yes. See? So, tiap kali kamu nyadar ada limitasi yang muncul sebelum kelas, karena pada saat kamu memutuskan, aku bersedia ikut kelas ini, sebetulnya kelas itu sudah mulai memfasilitasi dirimu. Pertanyaannya adalah, will you choose and will you always delete your limitation and your judgment? Iya, kayaknya itu mesti terus dan terus ya. Maksudnya Yes. godaannya tuh banyak banget gitu loh, banyak banget. Nanti Yes. giliran udah pengen, udah oke, ini ada uangnya dan segala macam, terus udah gitu nanti kepake ini, kepake itu dan segala macam. Kayak gitu sih. I know. Jangan I know, dipaksa dong aku. Kita nggak pernah maksain makan yang enak-enak. Kalau kamu masih hobi makan shit-shit itu, silakan lanjutkan makan lagi. Dipaksa loh. Karena aku nggak pernah nakolin orang. Ngeselin. Kalau kamu masih happy nyemplung lumpur dan penuh kubangan tai itu, silakan menikmati, lanjutkan. Aku mah hobi di kolam renang yang bersih, yang jernih, yang nikmat. Rese. Ya itu makanya, aduh ampun. It's a choice. I cannot change anyone. Change hanya bisa datang because you choose. I only show the way. Iya benar. Iya benar. Benar. Gitu ya maksudnya. Walaupun aku tunjukin dan walaupun kamu pilih, tapi kalau kamu nggak mau jalan, you will never change. Iya emang kakinya nih berat banget. I don't know why. Ya, so ask, apa yang menghalangi kamu maju? Apa yang bikin kamu stuck dan berat di sini? Dan start clearing terus. Dan kalau kamu nggak bisa clearing, tanda dari ragu-ragu adalah you are on the right track. So just go for the class. Just go for the class dan ask for fasilitasi di dalam kelas. Itu tujuannya kelas. Gimana? Balik lagi dok. Jadi kalau kamu, tuh kan sampai nggak denger. Jadi kalau kamu udah mulai ragu-ragu terhadap kelas, ragu-ragu akan pilihanmu, dan di kelas-kelas fasilitasi, so you just come to the class dan kamu kasih tahu ke fasilitatornya, just create a questions untuk memfasilitasi limitasi-limitasi yang selama ini kamu nggak bisa pecahin sendiri. Iya, that's what I did kemarin waktu ikutan repeat bars. Terus udah gitu makanya sangat bersemangat pas ada itu lagi gitu. Yes. Oke. Sampai meler, Re. Udah 2 hari, Re. Apa-apa. Aku Global Foundation batuk 3 minggu. Ini mau ikutan titi batuk pilek parah. Ya. Dan hari ini aku juga melakukan kekonyolan lagi. Aku baru sembuh dari alergi makan 2 liter es krim yogurt. Baru kemarin bisa nafas normal. Baru kemarin bindengku hilang. Terus hari ini Niva bawain aku cappuccino dan aku langsung tancapin sedotannya dan aku langsung seruput 1 gelas. Habis itu aku batuk-batuk baru inget, damn aku kan alergi susu. Tapi itu kenapa diminum? Jadi sekarang nggak lagi coba. Ampun deh. Parah. Ya itu makanya begitu tahu kan hari Sabtu kan ini, terus udah gitu mau ke Jakarta kan kelasnya, terus udah gitu ini batuk pilek terus pusing segala macam. Bisa online kan? I don't know. Bisa online. Ya kita lihat. Kan bisa Zoom atau live class. Aku recommended live class tapi online pun bisa. Live class. Ya, karena kalau live, aku nggak izinin kamu check out di dalam kelas. Tapi kalau online, aku sulit ngecekin yang online pada check outan di mana-mana, apalagi nggak pakai kamera on.
Aku bersedia izinkan mereka check out the whole class. It's okay, just pay me first and silakan check out selama kelas. Oke, thank you dok. Ya, Rifa silakan. Mau sharing sedikit dok, Ya. kayak waktu udah agak lama sih, jadi lagi apa masak apa namanya sop buntut kalau nggak salah, sop buntut, terus udah gitu kan pakai presto, biasanya Rifa presto itu kan sekitar 30 menit gitu kan, terus kayak tanya sama siapa, bingung, disuruh nanya, ada yang bisikin nanya, disuruh nanya sama siapa, bingung. Terus berapa, nanya aja, nanya ya oke, nanya ke Panci, nanya berapa menit, aku bilang gitu, 25, katanya. Hah, biasanya 30, 25, oh ya udah 25, pas dibuka tuh bagus, hasilnya bagus. Padahal sering. Bahkan Panci pun bersedia ngasih tahu kamu bagaimana cara memasak yang benar. Will you receive? Karena Tuhan datang dengan berbagai macam caranya dan selalu datang seperti maling yang tidak terduga, tidak disadarin, dan selalu ngasih kamu petunjuk. Dan bagaimana bila petunjuk itu datang dari Panci? Wah, Panci, bukan Tuhan. Terus langsung kamu usir-usir. Setan Panci, silakan pergi. Setan Panci, silakan pergi. Terus kamu ngotot 30 menit, terus rasanya nggak enak. Jadi ke lain kali lainnya Rifa nggak nanya, reset lah seperti biasa, 30 menit gosong dong. Ya. Itu nggak apa namanya, karena nggak persif tuh. Yes. Namanya pada saat kita bersedia untuk aware, ternyata yang bikin pertama kali kita sadar adalah Tuhan nggak pernah ninggalin kamu. Kamu tanya apa langsung dijawab detik itu juga. Pertanyaannya, kamu kapan latihan dengerin? Karena yang aku perhatiin hampir semua cuma nanya doang, tiap kali dijawab gak mau denger. Check out langsung. Lucu sih, tapi banyak yang begitu. Lanjutin aja kalau suka. Ya Wahyu, kita punya 5 menit lagi ya. Dok, tadi kan disebut bahwa kalau entitas biasanya masuknya lewat perceiving ya informasinya. Terus kayak dulu tuh pernah waktu di Jakarta tuh dia tuh kayak bau tapi ngikutin gitu loh dok. Itu bisa nggak sih kadang-kadang lewat sesuatu yang lain? Pada saat kamu nggak terlatih, maka perceivingmu akan bermanifestasi berupa panca indera. Oke. Ya, tapi the more you practice and the more you aware, manifestasi itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi nanti di awal-awal itu biasanya kalau habis ikut kelas tuh berasa, wah seneng banget. Ternyata Tuhan itu ada di mana-mana. Wah semuanya berasa semuanya. Nanti pada saat kamu capai tingkat tertentu, semua indera hilang. Kamu murni geser ke perceiving, kamu murni geser ke knowing. Biasanya itu masuk di godaanmu yang kedua, kamu ngerasa bego lagi, masuk ke wrongness of me lagi, kamu merasa ditinggalin Tuhan lagi, digablok-gablok lagi, nanti habis itu kamu baru bangkit lagi aware, oh ternyata knowing itu gini ya gitu. Aku pun begitu dulu. Sampai aku ikut kelas 2 kali kelas Talk to the Entity Advance bareng Shannon, dan aku nanya, Shannon kenapa ya? Aku udah ambil beginning 4 kali dan aku udah ngambil Talk to the Entity Advance 2 kali dan ini menuju Being of Light, tapi kok aku tambah bego. Shannon nanya, apa yang kamu maksud bego? Sekarang nggak rasa apa-apa lagi, aku bilang. Biasanya buluku berdiri, jadi aku tahu kalau ada entitas yang sedang kontak. Sekarang blank, hilang semua. Shannon bilang, are you in space? Yes, aku bilang. Do you aware more? Yes. Do you perceive more? Yes. Do you acknowledge that? No. Jadi aku masih stuck dengan rasa, which is panca indera. Padahal badanku udah ngasih tahu, ayo maju, kita maju ke perceiving, which is knowing. So, setelah kamu ikut kelas, your journey tentang energi akan dimulai. It's a beautiful journey. Sip. Oke? Oke. Thank you. Ya. Siapa lagi yang mau tanya? Beres? On time kita? 1 jam? Kenapa di grup Telegram? Oh, ya. Gak ada pertanyaan lagi? Stella jelas? Liana? Aku mau nanya. Ya, Pop.
agak mesti nyangkut sih sebenarnya. If Tuhan itu termasuk semuanya, Ya. kenapa banyak banget aturan-aturan yang human make it mengatasnamakan Tuhan? Suaramu hilang. Suaramu nggak kedengaran, Dev. Itu udah tahu jawabannya. Human make it, mengatasnamakan Tuhan, and only the stupid people believe it. Kamu ada di golongan yang mana? Aku sudah tidak percaya apa-apa lagi karena Good. So, never trust yang namanya katanya. Karena aku pun di pegawaiku kalau bilang katanya Dr. David, tak lempar sapu sama aku. Aku ada di ruangan, kalau orang lain masih bisa pakai namaku untuk berbuat sesuatu, ambil ini, ambil itu, dan segala macam, tak lempar sepatu sama aku. No more katanya. If you still trust katanya, so it's your choice to be stupid. Dan yang namanya human, itu happy banget kalau nemuin alat kontrol yang tiada tara kekuatannya. Which is, katanya Tuhan nggak boleh loh. Ayo, katanya Tuhan kamu masuk neraka loh kalau begini. Katanya Tuhan dosa loh. Kenapa kamu nggak nanya? Tuhan ini dosa nggak? Kenapa kamu nggak nanya langsung ke penciptamu? Kenapa kamu nggak langsung ngobrol sendiri, gunakan privilege-mu? Your intimate relationship adalah kamu boleh bertanya langsung ke Allah Bapa dan tanya, ini tuh benar nggak? Kenapa harus percaya yang namanya katanya? Ya. Trust you. Trust myself, I mean. Yes. Karena orang akan menggunakan kekuatan yang paling besar untuk membodohin orang lain. Dan siapa yang bisa dibodohin? Ya yang jelas yang bodoh lah. Yang pintar nggak mungkin kena lah. Katanya Poppy boleh ngambil bakso gratis sama Poppy. Ayo, mampus lo. Aku mah nggak ngomong di belakang, aku mah ngomong di depan. Tapi buat teman-teman yang belum cus ya, ini Titi emang wow, dan fasilitatornya juga si David ya. Iya dong. Udah masak asam garam. But ya, thank you sih. Maksudnya ya tadi emang mau kabur terus agak nge-reject terus like oke lah, sebelum berakhir masih ada kesempatan nanya, let's have a go. Yes. How does it get any better than that? Mari kita beresin sesi ini dengan beresin semua yang udah siap untuk melanjutkan perjalanannya. Oke. So all of you, how many of you aware bahwa di dalam badanmu not only one entities? Siapa yang dapat ada walk-in di dalam badanmu? Siapa yang aware bahwa di dalam badanmu ada walk-in? Tanya ke diri sendiri, apakah ada walk-in di dalam diriku? Yes or no dapatnya. Dan apakah walk-in ini sudah siap untuk melanjutkan perjalanannya sekarang? Siapa yang dapat yes, mari ikut bersamaku. So all the walk-in yang ada di kelas ini, truth, who are you? Who are you before this? Who are you before that? 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 And who will you be in the future? So all the walk-in, you are free to go now. Please bring all your magnetic imprinting and your luggage with you. Thank you very much. Right, wrong, good, bad, potok, all, and jobs, boys and beyonds. Mual dan pusing yang muncul adalah sensasi yang kamu rasain setelah walk-in-nya selesai meninggalkan dirimu. Okay? So it's a beautiful things. Dan biasanya walk-in nggak pernah bisa di dalam sesi besar. I just don't know why lately jadi bisa. Oke? Masih hidup? Atau langsung bengong semuanya? Walk-in itu apa, Dok? Walk-in itu adalah entitas yang datang mengambil alih dirimu pada saat the old you say done, I'm done. Yang lain akan masuk. Oke? Dan yang lain ini maybe you, but the other version of you. Karena you are the infinite being. Infinite being itu so big. Dan mungkin yang masuk ke badanmu ini cuma jempol sebelah kiri. Dan pada saat jempol sebelah kiri selesai, I'm done. Terus kemudian dengkul mau masuk, maka dengkul akan masuk sebagai walk-in dan dia akan melanjutin berkarya. So pada saat kamu
pada saat kamu terjebak dengan si jempol dan si dengkul, which is si jempol tugasnya cuma 0 sampai 5 tahun, dan si dengkul tugasnya 15 tahun sampai 40 tahun, dan kamu masih biarkan si jempol ini ada di dalam, apapun yang kamu lakukan, kamu bisa melakukan keduanya dengan 2 umur yang berbeda. So, kamu bisa solving anything dengan cara berpikirnya anak 5 tahun, which is so cute, dan solving apapun yang lainnya dengan cara berpikir yang you saat sekarang. Dan itu kadang-kadang konyol pada saat kita ada 2 di dalam. Oke, so yang sudah done, selesai, you may go. Sekarang izinkan yang present time sekarang untuk leading. Karena kalau kamu izinkan berbagai usia ada di sana, si remaja, si kecil, dan si tua ada di sana sekaligus semuanya, wah keren liurnya. Bukan keren creation-nya loh ya, keren liurnya. Jelas? Dok, itu yang akan jadi masalah ya dalam kehidupan. Jadi mau menyelesaikan masalah apapun, kok kayak Iya. bertentangan di dalam diri gitu ya. Dan kita Karena orang luar ngelihatnya juga kok, iya. "Ih, gimana sih ngambil keputusan gini kok Karena kayak bukan kadang-kadang kamu ngambil gitu." keputusan kayak bukan kamu gitu. Heeh. Kok ngambil Kayak keputusannya anak umur kok berapa konyol gitu. sih, kok kayak anak kecil gitu. Heeh, heeh. Oh, Iya, itu oke deh. makanya pada saat kita udah selesai, ya kalau aku pakai ilustrasi si jempol dan si dengkul yang beda umur, Mhm, sekarang kamu present sekarang dengan si dengkul yang mhm, sekarang umur sekarang present, yang lama udah mhm, selesai, ya izinkan dia lanjut. heeh. Iya. Izinkan dia selesai. Kalau kamu masih Oh, bawa luggage-nya dia, kamu masih bawa bonekanya dia, kamu mhm, masih bawa imprinting-nya dia, kamu masih bawa kebiasaan anak mhm, 5 tahun, kamu masih bersikap, berattitude, dan mhm. berpikir seperti anak 5 tahun, you create problem. Iya. Dan Gitu. hidupnya juga jadi banyak problem gitu. Yes. Iya. Oke, Keren. Oke. beres ya. Thank you. Terima kasih banyak yang sudah datang. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan panggilan saya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan atau di kelas besok Jumat malam. Dan yang mau ikut kelas bisa hubungin Poppy atau hubungin Siska atau hubungin siapa lagi yang di sini? Isti dan yang lainnya ada brosurnya. Oke? Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kelas Talk to the Entity Beginning kapanpun dan dimanapun. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you, Dok. Yoi. Thank you. Thank you, dokter.